Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama' burujan wa ja'ala fiha sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Ayah bunda dan ananda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Tema pada kultum ini adalah makna silaturahmi di bulan Ramadan. Selain menyandang bulan penuh nikmat, bulan suci Ramadan bisa disebut sebagai bulan silaturahmi, bulan di mana semangat menyambung silaturahmi atau persaudaraan biasa dilakukan oleh umat Islam, khususnya Muslim Indonesia. Bulan Ramadan bukan hanya sebagai sarana meningkatkan ibadah secara vertikal, tetapi juga ibadah secara horizontal. Bulan Ramadan adalah momen menjalin kebersamaan dengan sesama Muslim, seperti sholat tarawih, kuliah subuh, kultum, ba'da zuhur, dan sebagainya. Semua itu dibungkus dalam wadah kebersamaan yang dirajut dalam ikatan silaturahmi. Pada bulan ini, seorang Muslim nampak begitu lapang, pemaaf, dan memiliki semangat persaudaraan yang tinggi. Tidak salah jika Ramadan adalah bulan silaturahmi, yaitu saat-saat kita sangat terbuka untuk menjalin hubungan sosial yang renggang, jauh, atau bahkan terputus. Silaturahim pada bulan Ramadan sangat mudah dilakukan dengan alasan keagamaan yang kuat, tanpa harus merasa kehilangan harga diri. Apa makna silaturahmi di bulan Ramadan? Sebenarnya silaturahmi memiliki makna spesifik. Dalam nas Al-Quran dan hadis begitu banyak yang mengulas topik tentang ini. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya adalah Rasulullah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar daripadanya sholat dan puasa? Maka sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Rasulullah pun kemudian menjelaskan, engkau damaikan yang bertengkar, menyambungkan persaudaraan yang terputus, mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah, menjembatani berbagai kelompok dalam Islam, dan mengukuhkan ukhuwah di antara mereka. Semua itu adalah amal soleh yang besar pahalanya.
Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dibanyakkan rizkinya, hendaklah ia menyambungkan tali persaudaraan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam soal silaturahmi menunjukkan betapa seseorang yang mendamaikan atau juru damai antara saudara yang sedang bertengkar atau berselisih sangat diapresiasi dalam bentuk memberikan pahala yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ibadah ritual seperti sholat dan puasa. Artinya, keberadaan kita sebagai makhluk sosial harus memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita pasti membutuhkan interaksi dengan sesama. Kita tidak dapat mencapai apa yang kita inginkan dengan diri sendiri karena kita menjalankan peran dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaan. Sebagai manusia, kita tidak dapat menyadari individualitas kita kecuali melalui medium kehidupan sosial. Esensi kita sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran tentang status dan posisi dalam ranah kehidupan bersama, serta berbagai tanggung jawab dan kewajiban di dalam kebersamaan. Ayah, bunda, dan ananda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjalankan fungsi sosial secara maksimal, Islam menyediakan cara yang disebut dengan silaturahmi. Pelaksanaan silaturahmi akan menentukan pemaknaan puncaknya saat dilakukan oleh seseorang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Terlebih lagi, ibadah puasa mengandung dimensi sosial yang tinggi, di mana rasa lapar dan haus harus direfleksikan dalam bentuk kepedulian kepada sesama. Berbagai bentuk seperti saling memaafkan, berkunjung, menyambung ikatan persaudaraan yang terputus. Khusus silaturahmi dijanjikan akan mendapatkan usia yang panjang dan karunia rizki yang senantiasa bertambah. Jadi, makna silaturahmi yang dilakukan pada bulan Ramadan selain akan menumbuhkan sesama individu dan memaknai kehidupan sosial dengan ikatan spiritual, juga akan mendapatkan kepuasan batin bahwa kehidupan bersama harus tetap dijaga, dipupuk, distimulasi, dan dikembangkan dalam beragam ekspresi beragama, seperti buka puasa bersama, sholat tarawih berjamaah, santunan melalui bazar murah, dan sebagainya. Hadirin, ayah, bunda, dan anda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah silaturahim di bulan Ramadan akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Untung secara spiritual dengan melimpahan pahala yang besar, juga keuntungan sosial karena akan menjaga mental dan panjang umur dan bertambahnya rezeki. Itu saja kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.